Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Daljab Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Ilmi Haikal, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252116140. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMK PGRI Cikampek, yaitu kelas 10 RPL, dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 RPL. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memimpin doa pada kali ini yaitu dari KM ya. Ketua kelas silakan untuk maju ke kelasnya. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Kita sebelum memulai dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Semuanya hadir atau ada yang sakit? Ada Pak sakit. Ada yang sakit ada? Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang kalau sudah sembuh. Baik, kita absen. Ahmad Erwin. Ada ya? Alif. Ada Alif? Oh, enggak ada ya? Kemana? Sakit ya? Oh, Alif sakit. Aliza, Denny, Priska, Lutfi, Bagus ada? Ada ya? Muhammad Ihsan, ada. Emrehan Hasim, ada ya? Marisa ada? Nah, lanjut. Muhammad Rio, ada? Muhammad Biagi, hadir. Muhammad Abdul Aziz, hadir. Muhammad Irgi, hadir. Muhammad Rifki, mana? Rifki ada ya? Nandita ada? Ada. Rifan ada? Hadir ya? Mana? Oh itu. Risma, hadir. Sakinah, Mawadah, Warohmah hadir? Hadir ya. Septiani, Sigit, Wisnu, hadir ya. Berarti hadir semua ya, kecuali yang sakit ada satu orang ya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membacakan satu ayat dalam Al-Quran atau membacakan Al-Quran dari ayat tentang poya ya. Yang mana ayat ini dalil atau ayat yang menjelaskan larangan bersikap poya. Baik, Bapak akan bacakan, nanti kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana. Ikhwana syayatini wa kana syaitan
Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Nah, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik. Silakan untuk bisa berdiri semuanya. Semangat ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dulu aja. Silakan berdiri semuanya, silakan. Kesini ngebaliknya ke sini ke depan. Baik, kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi. Siap? Ayo. Ayo, Denny. Semangat dong. Wah, beres. Tepuk tangan. Bapak akan ada sedikit motivasi buat kalian, ya. Kita sebagai anak-anak generasi bangsa, pasti setiap hari itu kita itu berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan kita sering kali muncul dalam diri kita yaitu rasa ria atau pengen memamerkan harta kita atau pengen sombong lah kepada orang lain, atau kita ingin dipuji oleh orang lain bahwa kita itu menjadi orang yang wah gitu ya, itu namanya sum'ah juga ya. Atau sifat-sifat ini bisa membuat hati kita akan menjadi hati yang gelap, hati yang gelap, bukan gelisah tapi hati yang gelap. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana menghindari sifat-sifat tercela agar hidup kita itu penuh dengan manfaat. Ya, itulah diantara motivasi. Jadi pada intinya kita itu harus menjauhi dari sifat-sifat yang jelek tercela ini. Diantaranya tadi apa? Poya-poya, yaitu menghindari sifat poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Karena ini sebetulnya sudah dibahas kan ya pengertiannya di pertemuan pertama. Bapak ini akan melanjutkan di pertemuan kedua, gitu ya. Baik, lanjut. Mengulang, akan sedikit menanyakan kepada kalian. Coba kalian pikirkan, apakah semua hal yang kita tampilkan di media sosial itu termasuk pamer atau ria? Silakan. Ada yang bisa jawab? Enggak? Tergantung pada niat, konteks, dan apa yang ingin dibagikan. Oh, jadi tergantung terhadap apanya? Niatnya ya. Tergantung niat, tergantung konteksnya ya. Berarti bisa dikategorikan ria, bisa dikategorikan tidak ya. Silakan duduk. Terima kasih. Tujuan pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini ada 3. Ada berapa? 1 apa 1? Menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku ini, yang 5 ini, ya. Poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, jadi caranya, bagaimana cara menghindari atau manfaatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita itu adalah apa? Meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela. Perilaku tercela itu apa? Perilaku yang tidak baik. Dan mendorong kepada hidup kita itu supaya menjadi hidup yang sederhana, ikhlas, atau serta rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, ya. Kebalikan dari apa itu teh? Dari takabur itu, ya.
Rendah hati itu kalau dalam bahasa agamanya adalah tawadu. Ya, tawadu ya. Ada yang tahu tawadu? Apa tawadu? Tawadu itu adalah rendah hati, gitu ya. Kalau orang Sunda bilang merendah apa? Handap asor, gitu ya. Oke, itu yang berapa? Kedua. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menunjukkan sikap positif berupa upaya menjaga hati dari sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang di dalam kehidupan itu pasti aja di dalam diri kita itu ada yang namanya sifat-sifat yang jelek. Maka harus kita hindari. Upayanya bagaimana? Berupaya supaya kita itu dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek itu. Nah, maka kita pelajari materi ini. Itulah diantara tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pentingnya kompetensi ini. Nanti ada kompetensi ya. Jadi kompetensi yang harus kita capai atau kompetensi yang harus kita raih. Jadi sifat buruk ini yaitu sangat berbahaya. Yang 5 ini itu merupakan sifat yang sangat berbahaya dalam diri kita, gitu ya. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan bisa hilang atau kehilangan dari teman, akan hilang ketenangan, bahkan kita akan tidak diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memahami materi ini itu sangat penting agar kita hidup lebih bermanfaat. Ya. Lanjut. Pada pagi hari ini, pembelajaran yang akan Bapak gunakan atau kegiatan pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu kita belajar dengan cara yang menyenangkan. Kita menggunakan metode jigsaw learning ya, dalam problem based learning atau dalam model problem based learning atau PBL. Nah, kalian nanti akan bekerja sama dengan beberapa kelompok atau Bapak akan bikin kelompoknya. Nanti kalian juga akan menonton video pendek, akan membaca, akan berdiskusi, dan akan mempresentasikan hasilnya yang dari kelompok itu ke kelompok lain, supaya kelompok lain bisa paham atau tahu. Itulah garis besar kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini. Lanjut, Bapak akan mengecek kemampuan awal kalian. Dari bab 3 ini, di sini ada 5 substansi materi, yaitu poya-poya, riya, sum'ah, takabur, hasad. Karena ini sudah dibahas di pertemuan pertama sebelumnya. Coba Bapak akan menanyakan kemampuan kalian sejauh mana, pemahaman kalian dalam memahami materi yang ini. Coba, yang pertama dulu, ada yang tahu tentang poya-poya? Silakan, berdiri. Ya, terima kasih. Mantap ya. Jadi poya-poya itu adalah apa? Perhatikan, simak ya. Pak, belikan HP baru dong. Tapi kamu kan masih bagus, nah? Iya sih, Pak. Tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Anda paling juga modalnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik kan? Nggak saling bermana? Bukannya gitu. Tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama. Akan membagikan tugas atau akan membagikan kelompok kepada kalian semuanya. Kelompok yang pertama adalah tentang kelompok yang pertama adalah tentang berpoya-poya. Baik ya, bentar dulu. Tentang berpoya-poya. Oke, kelompok pertama adalah tentang sifat poya-poya. Kelompok pertama adalah siapa? Erwin. 2. Apa akan ini di absen aja ya? Ya. 1 Erwin, 2 Sakinah. 3 Denny, yang keempat Septiani. Ya, itu kelompok pertama.
mengenai tentang apa? Poya-poya. Kelompok kedua yaitu Rifki. Yang satu Rifki, yang keduanya Ihsan, yang ketiganya Nandita, yang keempatnya Marisa. Kelompok berarti tentang apa? Iya, tentang sum'ahnya kelompok 3 yaitu Risma, yang keduanya Friska, yang ketiganya Aziz, yang keempatnya adalah Rifan ya. Ya, Rifan. Yang keempat, kelompok 4 yaitu tentang takabur. Yang pertama Wisnu ya, yang kedua Irgi, yang ketiga Sigit. Sigit ya. Yang keempatnya Aliza. Sisanya berarti itu kelompok 5 tentang asal. Berarti siapa aja yang belum kebagian tadi? Angkat tangan coba. 1 2 3 4. Berarti Raihan, Mas Lutfi, Rio sama Biagi. Itu kelompok 5. Nah, karena kelompok sudah dibagikan, itu sesuai dengan materinya, submaterinya. 1 apa? Poya-poya. Kelompok 1, 2 sum'ah. Ria. 3 sum'ah, 4 takabur, 5 asal. Oleh karena itu, silakan kalian bentuk atau duduknya dirempetkan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak juga akan memberikan LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Nih. LKPD-nya nih ya. Oke. LKPD kelompok 1 dulu. Nih, kelompok 1. LKPD kelompok 2. Ya. LKPD kelompok 3 tentang sum'ah. LKPD kelompok 4 ya. Apa sih LKPD itu? Lembar kerja peserta. Nah, nanti silakan itu ada yang wajib dikerjakan tuh di situ. Ya. LKPD itu yo. Ada waktu kurang lebih 1,5 menit lah. Ya, silakan untuk secepatnya didiskusikan. Ya. Ayo silakan. Kelompok 1-1 gitu. Yo, silakan diskusikan ya. Nah. Udah, silakan diskusikan. Nanti gini, diskusi ini harus sama. Ketika menyampaikan ke orang lain itu harus sama materinya, sesuai dengan diskusi kalian. Ya. Jangan diskusi ini di kelompok lain dibahasnya yang beda. Jangan seperti itu. Biar kelompok lain juga paham materinya ya. Nanti PD itu yo. Ada waktu kurang lebih 1,5 menit lah. Ya, silakan untuk secuk. Kelompok 1. Siapa namanya ini teh? Erwin ke kelompok berapa? Kelompok 2 silakan. Erwin ke kelompok 2. Dani ke kelompok 5. Sakinah ke kelompok 3. Yang Septiani ke kelompok 4. Silakan. Pindah ke kelompok 4 Septiani. Terus kelompok 2. Kelompok 2, Marisa ke kelompok 5, silakan pindah. Rifki kelompok 1, silakan pindah. Ihsan ke kelompok 4, Nandita ke kelompok 3, silakan pindah. Kelompok 3, Rifan ke kelompok 5, Aziz ke kelompok 4. Kelompok 1, 2, silakan. Pindah silakan. Terus kelompok 4, Sigit kelompok 3, Irgi ke kelompok 5, Aliza kelompok 5. 1. Kelompok 5 silakan pindah. Kamu ke kelompok 4. Kelompok 1. 3. Kelompok 3 silakan pindah. Ayo silakan pindah. Nih.
Ini beda kan kelompoknya kan? Ini beda kan ya? Oke. Semua kelompok yang paling bagus itu adalah yaitu kelompok berapa? Kelompok 2. Tepuk tangan. Itulah kelompok 2 yang paling bagus, ya. Bapak berikan apresiasi, ya. Penghargaan, nanti penghargaannya di belakang, ya. Insya Allah. Baik, kita tutup kegiatan atau kegiatan penutup, ya. Bapak akan menyimpulkan dari beberapa apa yang tadi sudah kalian pelajari, pahami, ya, termasuk didiskusikan. Bapak akan sedikit mengulas kembali kesimpulan dari hasil ini. Ya tadi, pertama, ria. Yang pertama apa? Berpoya. Ada refleksi ini. Apa refleksinya? Bapak sudah kirim di grupnya masing-masing, di grup kalian, kelas kalian, ya. Ada yang kayak spin. Ada nggak coba? Ada. Nanti silakan klik. Coba nanti jawab di situ refleksinya. Ada nggak? Coba. Udah dikirim juga. Ada kan? Ada yang link itu, link. Yang link, yang link itu tuh. Itu refleksi, ya. Silakan. Nanti diputar itunya. Si spinnya, ya. Silakan. Nanti kalau sudah terjawab berarti kalian sudah memahami materi ini. Silakan putar gini, putar. Set. Nah, putar. Di situ ada pertanyaan dan harus dijawab oleh kalian. Nah, silakan. Pertanyaannya harus dijawab. Bener gak? Sob, jawabannya. Ada? Jawabannya bener gak? Sudah terbuka kelompok 1? Ya, salah tuh. Berarti kalian belum bisa memahami materinya. Ya. Udah ya? Nanti silakan itu mah buat refleksi kalian setelah pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya adalah tugas tindak lanjut gitu ya. Nanti kalian Bapak akan berikan tugas yaitu tugasnya nanti di rumah. Bukan di rumah, tidak ada PR sekarang lah ya. Nanti tugasnya pokoknya harus dikerjakan yaitu menuliskan satu pengalaman pribadi mengenai pertemuan ini. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membacakan doa bersama. Untuk itu doanya dipimpin aja. Kamu jangan berdiri, duduk aja. Doa dalam hati dimulai saja ya. Silakan dipimpin oleh ketua.